persiapan sudah berjalan dengan baik. Saya sudah mereview catatan dari sesi sebelumnya dan menyiapkan beberapa pertanyaan kunci. Bagus sekali. Tolong ceritakan sedikit tentang fokus sesi coaching kali ini. Tentu sesi ini akan berfokus pada upaya Pak Ben meningkatkan motivasi belajar siswa SD kelas 4 khususnya dalam mata pelajaran matematika. Kami akan mengevaluasi progres dan rencana yang sudah disusun di sesi sebelumnya. Baik, apa tantangan terbesar yang Ibu Eti antisipasi dalam sesi ini? Saya merasa tantangan terbesar adalah membantu Pak Ben mengidentifikasi apa yang sudah berhasil dan apa yang masih perlu penyesuaian dari metode baru yang diterapkan tanpa membuat dia merasa gagal jika ada yang belum optimal. Strategi apa yang Bu Eti rencanakan untuk menghadapi tantangan tersebut? Saya berencana nih Bu Sur menggunakan pertanyaan-pertanyaan reflektif yang berfokus pada pembelajaran bukan pada keberhasilan atau kegagalan. Misalnya apa yang Pak Ben pelajari dari penerapan metode ini atau bagian mana dari metode yang menurut Pak Ben paling efektif. Bagus sekali Bu Eti. Sekarang area mana dalam keterampilan coaching Ibu yang ingin Ibu tingkatkan melalui observasi ini? Saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam menggunakan pertanyaan yang lebih terbuka dan kurang mengarahkan. Saya juga ingin lebih baik dalam menggali emosi coaching. Baik, saya akan memberikan perhatian khusus pada area tersebut. Ada hal spesifik yang ingin Ibu Eti saya perhatikan? Ya Bu, tolong perhatikan apakah pertanyaan-pertanyaan saya cukup terbuka dan apakah saya memberikan ruang yang cukup bagi Pak Ben untuk mengekspresikan emosinya. Baik Bu, akan saya perhatikan. Selanjutnya bagaimana Ibu akan memastikan kehadiran penuh selama sesi coaching nanti? Saya rencana akan melakukan meditasi singkat sebelum sesi dimulai. Selama sesi, saya akan fokus pada keaktifan dan memperhatikan bahasa tubuh Pak Ben. Sangat bagus Bu. Terakhir, apa harapan Ibu dari observasi ini? Saya berharap bisa mendapatkan umpan balik yang konstruktif untuk peningkatan keterampilan coaching saya, terutama dalam area yang tadi saya sebutkan. Baik Bu Eti, saya yakin ini akan menjadi sesi yang produktif. Ada lagi yang ingin Ibu Eti sampaikan sebelum kita mengakhiri percakapan ini? Saya rasa sudah cukup Bu Sur, terima kasih atas waktunya. Sama-sama Bu Eti, semoga sukses dengan sesi coachingnya. Kita akan melakukan debrief setelah sesi selesai. Baik Bu Sur, terima kasih banyak, sampai bertemu nanti. Iya, sama-sama. Selamat siang Pak Ben. Selamat siang Bu Edi. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Puji Tuhan sehat Bu dan baik-baik saja. Tapi kedengaran sepertinya kurang bersemangat. Ada apa nih Pak? Ini Bu, ada yang ingin saya ceritakan. Ngomong-ngomong, apa nih yang mau Bapak ceritakan? Jadi begini Bu, saya sedang kebingungan tentang pembelajaran di kelas saya. Saya ini mengajar di kelas 4, akan tetapi sepertinya murid-murid ini tidak fokus dan kurang antusias. Saat saya memberikan penilaian, ternyata nilai murid rata-rata rendah. Oh begitu. Jadi saat ini Pak Ben merasa murid-murid tidak fokus dan antusias dan nilai murid-murid banyak yang rendah ya. Ya Bu Edi, semangat. Oke, baiklah. Jadi Pak, kali ini ingin mendapatkan apa nih dari obrolan kita hari ini? Saya berharap Bu Edi mendapatkan solusi dari obrolan kita ini Bu. Solusinya supaya murid-murid ini di kelas saya fokus dan antusias dalam belajar.
Oh begitu. Menurut Pak Ben, anak-anak sudah memahami belum tentang apa arti fokus atau antusias itu yang seperti apa nih Pak? Menurut saya murid yang fokus dan tusuk ini yang memperhatikan pembelajaran dan berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kalau idealnya yang fokus dan antusias Bapak diibaratkan level 1 sampai 10. Kira-kira nih Pak, murid Bapak ini berada di angka berapa nih Pak? Kalau menurut saya ini Bu, antara siswa saya masih di level 5 sih Bu. Karena ada juga kok yang dari beberapa murid fokus dan juga antusias. Akan tetapi kalau menurut Bapak ada kemungkinan murid-murid Bapak ini berada di level 10 Pak. Mungkin bisa ini Bu, tapi hanya berada di level 5 karena itu juga perlu proses. Menurut Bapak nih, kira-kira apa yang bisa Bapak lakukan untuk menaikkan level tersebut? Yang ingin saya perbincangkan dengan Ibu, saya juga masih bingung. Saya sempat berpikir untuk melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai kebutuhan murid Bu. Nah, bagus sekali itu Pak Ben, sekalian mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Kira-kira rencana aksinya bagaimana tuh Pak Ben? Rencana saya akan melakukan asesmen diagnostik non-konektif untuk mengetahui gaya belajar siswa. Wah, bagus nih Pak Ben. Lalu bagaimana penerapan pembelajaran diferensiasinya, konten, proses, dan produknya Pak Ben? Mungkin saya seperti ini Bu, rencananya aksi saya untuk berdiferensiasi konten dan juga proses, saya perlu menyiapkan bahan ajar dan juga aktivitas yang berbeda-beda, dan juga saya akan menambahkan ice breaking dalam kegiatan pembelajaran. Menarik sekali ya Pak Ben. Menurut Pak Ben, kali apa ukuran keberhasilan rencana aksi ini? Ukuran keberhasilan murid-murid jadi fokus dan juga antusias dalam belajar Bu. Rencananya sudah baik ya Pak Ben. Apakah menurut Bapak akan ada kendala untuk menerapkan aksi nyatanya ini? Mungkin kendala yang akan saya alami juga pertama waktu Bu untuk mempersiapkannya media dan juga ice breaking. Perlu berapa lama waktu kira-kira Pak? Mungkin sekitar 2 atau 3 hari Bu untuk mempersiapkan media ajar, media, bahan ajar dan juga KPD dan juga lain-lain. Kira-kira adakah seseorang yang bisa membantu Pak Ben? Saya bisa berkolaborasi dengan ibu guru ini atau sejawat saya, jadi bisa berdiskusi dengan beliau Bu. Kapan kira-kiranya ini Pak Ben ingin menerapkan ini? Sesuai jadwal mata pelajaran yang saya ambil dalam kelas. Baiklah Pak Ben. Nah, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari sisi obrolan kita pada hari ini? Awalnya saya bingung Bu, tapi setelah Ibu berobrolan dengan Ibu, kita hari ini juga saya mendapatkan solusinya. Wah, bagus sekali Pak Ben. Tetap semangat ya Pak Ben. Baik Bu, terima kasih telah ngobrol dengan saya Bu. Ya, sama-sama Pak Ben. Selamat siang Bu Eti. Bagaimana perasaan Anda setelah melakukan sesi coaching tadi? Selamat siang Bu Sur. Saya secara keseluruhan saya merasa cukup puas dengan sesi tadi, meski ada beberapa hal yang saya rasa masih bisa ditingkatkan. Baik, mari kita mulai dengan refleksi Anda. Apa yang menurut Bu Eti sudah berjalan dengan baik dalam sesi tadi? Saya merasa berhasil membangun raport yang baik dengan Pak Ben. Dia terlihat nyaman berbagai pengalaman dalam menerapkan metode baru yang kami diskusikan di sesi sebelumnya. Saya juga merasa sudah lebih baik dalam menggunakan pertanyaan terbuka. Saya setuju sekali Bu Eti. Saya melihat Bu Eti sangat terbuka dalam berbagi pengalamannya. Bisa Bu Eti berikan contoh pertanyaan terbuka yang Bu Eti gunakan? Tentu saja, salah satu contohnya adalah ketika saya bertanya, bagaimana perasaan Anda saat melihat respon siswa terhadap metode baru ini? Pertanyaan ini membuka ruang bagi Pak Ben untuk mengeksplorasi emosinya. Bagus sekali. Sekarang, apa yang Bu Eti rasakan masih perlu ditingkatkan? Saya merasa masih perlu ditingkatkan kemampuan untuk menggali lebih dalam, terutama ketika Pak Ben menyinggung tentang tantangan yang dihadapi.
Ada beberapa momen di mana saya bisa menggali lebih jauh, tapi tidak saya lakukan. Itu observasi yang bagus sekali, Bu. Saya juga mencatat hal yang sama. Ada suatu momen khususnya ketika Bu Eti menemukan tentang beberapa siswa yang masih kesulitan. Menurut Bu Eti, pertanyaan apa yang bisa Bu Eti ajukan untuk menggali lebih dalam? Mungkin saya bisa bertanya, bisakah Anda ceritakan lebih detail tentang kesulitan yang dihadapi siswa tersebut? Atau apa yang Anda amati dari perilaku siswa-siswa ini saat menghadapi kesulitan? Pertanyaan-pertanyaan itu bagus sekali, Bu Eti. Untuk akan membantu Ibu Eti mengeksplorasi situasi lebih mendalam. Sekarang bagaimana dengan kehadiran penuh Ibu Eti selama sesi? Apakah Bu Eti merasa sudah optimal? Saya sudah merasa cukup hadir di sesi, tapi ada satu momen di mana pikiran saya sedikit teralihkan ketika Pak Ben menyebutkan tentang masalah teknis dengan penggunaan teknologi di kelas. Saya sempat tergoda untuk langsung memberikan saran. Tetapi kemudian saya berhasil mengembalikan fokus pada proses coaching. Saya menghargai kejujuran Bu Eti. Memang kadang sulit untuk tidak langsung memberi saran. Tapi Bu Eti berhasil menahan diri untuk menunjukkan perkembangan yang bagus dalam keterampilan coaching Bu Eti. Terima kasih Bu Sur, saya masih terus belajar untuk menjaga keseimbangan antara empati dan objektivitas dalam proses coaching. Itu proses yang berkelanjutan Bu Eti ya. Sekarang berdasarkan sesi ini, apa rencana pengembangan yang Ibu Eti ke depannya? Saya ingin fokus pada dua hal. Yang pertama, meningkatkan kemampuan untuk menggali lebih dalam, terutama saat coaching menyinggung tantangan atau masalah. Kedua, saya ingin melatih diri untuk lebih sabar dan memberikan ruang lebih banyak kepada coaching untuk berpikir sebelum merespon. Rencana yang sangat baik, Bu. Bagaimana Ibu berencana untuk mengembangkan area ini? Saya berencana untuk mempelajari lebih banyak tentang teknik, problem, kuesioner, dan berlatih menggunakannya dalam situasi sehari-hari. Untuk melatih kesabaran, saya akan mencoba teknik menghitung dalam hati sebelum memberikan respon dalam percakapan sehari-hari. Strategi yang bagus sekali, Bu. Saya yakin dengan latihan, Ibu akan melihat peningkatan yang signifikan. Ada hal lain yang ingin Ibu diskusikan? Saya rasa sudah cukup, Bu Sur. Terima kasih atas observasi dan umpan baliknya. Ini sangat membantu untuk mengembangkan keterampilan coaching saya. Sama-sama, Bu. Saya senang melihat komitmen Ibu untuk terus berkembang. Mari kita jadwalkan sesi observasi selanjutnya. Baik Bu Sur, saya akan sangat menanti itu. Terima kasih banyak. Terima kasih juga Bu Eti. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Ya, sama.